Jadi dosa diselesaikan, upahnya dosa itu juga maut harus diselesaikan. Jadi dia anak domba Allah harus tersembelih itu lewat kematian di kayu salib untuk boleh masuk dalam maut. Jadi di dalam hal ini hanya Yesus yang akan masuk di situ. Karena apa? Dia meninggalkan kealahannya. Kita mau baca juga dalam Filipi pasal yang kedua, mulai dengan ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, ini yang harus kita perhatikan, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau Yesus mempertahankan kealahannya, dia tidak bisa masuk di kayu salib. Dia tidak akan berdoa Eli Eli lama sabachthani sama dengan Bapa, tetap ada di sana, tidak bisa campur dengan dosa. Itu sebabnya kalau Yesus satu-satunya anak domba Allah yang mengangkat dosa manusia, inilah pengorbanan satu-satunya dari Yesus Kristus, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, sama. Jadi kalau dia orang bilang, apakah Yesus itu 100% manusia? Iya. Apakah Yesus itu 100% Allah? Iya. Tapi kealahannya ditinggal. Nah, ini harus benar-benar jelas. Jadi waktu Yesus di bumi ini, dia hanya manusia Allah. Mengapa manusia Allah? Dia tidak berdosa. Dia suci. Dia hanya melakukan firman karena dia adalah firman. Bahkan dia adalah praktek daripada firman. Tapi cara untuk melakukannya sama dengan kita. Dia juga manusia. Karena dia meninggalkan kealahannya. Kita bersyukur masih Tuhan beri kesempatan bagi kita beribadah. Salam bagi kita semua dan juga bagi saudara-saudaraku dimanapun mengikuti jalannya ibadah ini. Dalam Matius pasal 27 saya akan ajak kita membaca firman Tuhan. Mulai ayat yang ke-45 sampai 46. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Kita baca bersama-sama 1, 2. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Saudara-saudaraku,
Sering sekali kalau ini belum dimengerti, menjadi jalannya dan mengambil kesempatan mengejek, melecehkan lewat ayat ini. Tapi kalau kita sudah semakin mengerti, justru kita akan semakin teguh, akan semakin dibangun, akan semakin berpengertian, karena kehidupan yang berkenan kepada Tuhan adalah yang berpengertian, harus sampai benar-benar berpengertian. Penggembalaan di akhir zaman ini adalah ditandai dengan sampai mengerti. Ya, karena penggembalaan itu menimbulkan pengertian sehingga menjadi anak-anak Tuhan, dan yang digambarkan dengan domba-domba yang berpengertian. Sebab kalau tidak berpengertian, itu nanti akan diusir, bahkan juga menjadi dienyahkan, dalam arti juga sama, dipecat. Nah, jadi dia pikir dia mendapat anugerah dan berkat, tahu-tahu yang didapat adalah kata enyah. Itu sebabnya dalam Yeremia pasal 3 ayat 15, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Jadi harus sampai mengerti. Kita sudah mendengar firman, kalau benih yang di jalan itu adalah tanpa pengertian, sehingga tidak berakar sedikit pun. Itu sebabnya kalau kita mau meningkat di dalam Tuhan, lebih dibangun, kita harus memiliki pengertian. Jemaat-jemaat biar rajin, biar mereka giat dalam ibadah, giat dalam pelayanan. Tapi kalau tanpa pengertian yang baik, dia akan dibuang. Itu tidak selamat. Dalam Roma pasal yang ke-10, 3 ayat mulai dari 1, 2, 3, itu jelas sekali dikatakan dibuang, tidak selamat. Dan kita juga sudah membaca di dalam Matius pasal 25, nah sekitar ayat yang ke-30, kalau kita boleh lihat penghakiman yang terakhir itu mulai dari 31 dan selanjutnya, kalau tidak tergembala, biarpun itu ada pelayanan, biarpun itu datang mengikuti ibadah, tapi dia tidak disebut sebagai domba, tapi adalah kambing yang dienyahkan juga. Itu sebabnya saudaraku, kita harus semakin mengerti firman Tuhan, biar kita semakin teguh, berakar, semakin dibangun, dan dalam bangunan yang sampai sempurna. Kita adalah ladang Tuhan, dan kita juga disebut bangunan Allah. Jadi bangunan Allah tidak hanya dibangun seperti yang kita sering dengar bahasa sekarang, sudah dibangun tapi tidak berlanjut,
disebut juga mangkrak. Jadi ada bapak mangkrak dan lain-lain, saudaraku. Dia itu. Jadi kita harus sampai mengerti, berakar, bertumbuh, dibangun sampai sempurna, siap bagi hari kedatangan Tuhan, tidak bercacat celah. Sehingga firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, bukan menjadi kelemahan, bukan menjadi olok-olokan. Eli Eli lama sabatani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Banyak orang asal ngomong saja, kalau dia Tuhan, masa dia minta pertolongan, masa dia apa saja dia ngomong. Saudaraku, tapi kita boleh semakin melihat, memang saudara-saudaraku yang kekasih, keselamatan itu hanya dikerjakan dalam Yesus Kristus. Justru Dia sendiri, tidak ada yang menemani. Nanti kita bisa lebih lihat lagi. Itu sebabnya saudaraku, di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29, bahwa Yesus itu Dia anak domba Allah satu-satunya yang menanggung dosa manusia. Boleh kalau ada yang ingin bantu, Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, jadi domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi hanya Dia, domba yang dikorbankan, hanya Dia dikorbankan lewat kematian di Gunung Golgota atau di salib itu. Karena Dia meninggalkan kealahannya, Dia menunjukkan bagaimana beratnya sebagai manusia. Jadi Yesus itu untuk menebus dosa manusia harus masuk dalam maut dan mengalahkan maut. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Boleh tolong Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dosa diselesaikan, upahnya dosa itu juga maut harus diselesaikan. Jadi Dia anak domba Allah harus tersembelih, itu lewat kematian di kayu salib untuk boleh masuk dalam maut. Jadi di dalam hal ini hanya Yesus yang akan masuk di situ. Karena apa? Dia meninggalkan kealahannya. Kita mau baca juga dalam Filipi pasal yang kedua. Ini hal yang sangat penting kita perhatikan. Filipi pasal yang kedua, kita akan membaca mulai dengan ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, ini yang harus kita perhatikan, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau Yesus mempertahankan kealahannya, dia tidak bisa masuk di kayu salib. Dia tidak akan berdoa Eli Eli lama sabachthani sama dengan Bapa, tetap ada di sana, tidak bisa campur dengan dosa. Itu sebabnya kalau Yesus satu-satunya anak domba Allah yang mengangkat dosa manusia, inilah pengorbanan satu-satunya dari Yesus Kristus. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraannya itu dengan Allah. Jadi maha kuasanya itu, maha kudusnya itu, maha taunya itu, semua ditinggalkan. Ini saudara-saudaraku. Dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Sama. Jadi kalau dia, orang bilang, apakah Yesus itu 100% manusia? Iya. Apakah Yesus itu 100% Allah? Iya. Tapi kealahannya ditinggal. Nah, ini harus benar-benar jelas. Jadi waktu Yesus di bumi ini, dia hanya manusia Allah. Mengapa manusia Allah? Dia tidak berdosa. Dia suci. Dia hanya melakukan firman karena dia adalah firman. Bahkan dia adalah praktek daripada firman. Tapi cara untuk melakukannya sama dengan kita. Dia juga manusia. Karena dia meninggalkan kealahannya. Tadi ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengosongkan dari mana? Dari kealahan, dari kemahakuasaan, dari maha kudus. Dan mengambil seorang rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya bisa mati. Makanya kalau orang menghina-menghina, masa Tuhan orang Kristen mati? Ya memang kealahannya ditinggalkan, dia datang memang khusus mati. Nanti kita lihat lagi nubuatan yang Tuhan katakan kepada ular itu, dia akan meremukkan kepalamu, engkau akan menggigit, mematuk tumitnya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi sangat berat saudaraku memang mati ini. Karena mati itu bukan matinya seorang manusia, tapi dibebankan semua dosa dunia. Nah kalau kita mati hanya karena apakah kebaikan kita, apakah dosa kita, itu yang terjadi masing-masing dan sesuai dengan perbuatannya. Kalau 5-10 masih ini nggak terlalu, tapi kalau Yesus semua kutuk kepada dunia ini semua ditanggungkan. Dan dia sendiri, bukan Bapa, karena Bapa tidak pernah mengosongkan diri. Bapa kalau datang ke dunia ini orang nggak bisa lihat, nggak berani. Yesus juga kalau nggak ditinggalkan kemuliaannya orang nggak bisa lihat. Walaupun dia sudah manusia, dia hanya berkata, siapa kamu cari? Orang-orang pada berjatuhan.
Ini saudaraku, padahal dia sudah tinggalkan kealahannya. Apalagi kalau dalam kesempurnaannya seperti yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Bagaimana matanya, bagaimana kakinya, bagaimana dadanya. Ya ini saudara-saudaraku. Merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi untuk dosa dunia ditanggung kepadanya, dia melihat betapa besarnya. Jadi kalau boleh, supaya Bapa dan Roh Kudus bersama-sama menanggung, tapi tidak boleh. Harus dia sendiri. Karena domba Allah yang menanggung manusia, dosa manusia hanya dia. Diperuntukkan, dikhususkan, disengajakan. Itu sebabnya dia meninggalkan kealahannya, dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa seorang manusia sama dengan kita, dia menjadi hamba sampai kepada mati tersalib. Sangat berat. Tapi firman ini justru menunjukkan kepada kita bahwa kekudusan Allah Bapa itu tidak bisa campur dengan dosa manusia. Itu sebabnya proses keselamatan hanya ada pada Yesus. Itu sebabnya dialah jalan kebenaran dan hidup. Dialah yang disebutkan dalam nama Yesus ada keselamatan. Di luar dia tidak ada lagi. Oh, dibaca yuk. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya. Jadi hanya dalam nama Dia. Dia yang diperuntukkan untuk itu. Bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Yesus satu-satunya. Itu sebabnya hanya Yesus, hanya di dalam Dia ada keselamatan. Dan Yohanes 14 ayat 6 dibaca juga biar jelas. Ayat 6, dengan imam besar Yohanes, akulah jalan. Yohanes 4 ayat 14. Ayat 14. Enggak, Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jadi hanya Dia jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu-satunya. Itu sama dengan tadi di bawah kolong langit itu. Ini tidak ada nama lain. Untuk sampai kepada Bapa tidak ada jalan lain. Mau dari mana saja pun. Dan ini diakui oleh Bapa. Saudaraku, tadi hanya Yesus yang masuk kepada kematian itu. Hanya sebagai cetusan betapa beratnya menanggung dosa dunia ini. Termasuk supaya semua manusia mengerti betapa beratnya. Dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Bukan berarti harus memaksa Bapak itu datang campur tangan. Bukan berarti Bapak itu datang menolong dia. Bukan. Karena di Getsemane Yesus sudah berdoa, bukan kehendakku, namun kehendakmu. Dia sudah pasrah. Jadi kenapa dia berdoa Eli Eli sabachthani? Supaya orang mengerti betapa beratnya
upah dosa untuk semua manusia itu sangat berat. Jadi sebagai cetusan hidup manusia, dia katakan, dan dia sudah tahu bukan tidak akan ada menolong dia di dalam proses kematian itu, tidak akan, karena anak domba hanya dia, keselamatan hanya di dalam dia. Dan kita mau baca juga dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan perempuan itu nanti akan nyata, mulai dari silsilah Adam, Set, Enos dan selanjutnya sampai kepada Yusuf dan Maria, dan keturunannya adalah nama yang dari sorga. Engkau harus menamakan dia Yesus. Karena apa? Karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Semua ada bertalian, saudara-saudaraku. Jadi di dalam proses inilah di kayu salib itu, iblis memagut tumit sehingga tumit itu membawa berdiri, saudara-saudaraku. Apalagi kalau dua-duanya tumitnya diremukkan, ya, itu harus rebah, saudaraku. Makanya Yesus masuk di kubur itu, hanya dia tidur. Kenapa tidur? Karena dia akan bangkit lagi. Beda dengan mati. Nah, dia tidur karena dia pasti bangkit, saudara-saudaraku. Tetapi dengan penyaliban Yesus itu sampai mati, dia bangkit, namun itu akan kehancuran iblis. Iblis tidak berhak lagi bagi manusia yang mau ditebus Tuhan, berserah kepada Tuhan. Maut tidak berkuasa lagi atas orang yang sungguh ditebus oleh darah Yesus dan terus dibimbing oleh Yesus. Karena dengan kematian itu, Yesus sudah masuk dalam maut. Orang yang benar di hadapan Tuhan tidak akan masuk di alam maut, itu neraka. Karena Tuhan tidak akan membuka pintu untuk kita untuk masuk neraka. Karena dia sudah menebus kita dengan kasih-Nya, dengan kematiannya sendiri. Jadi dia sudah pegang semua kunci itu. Kunci-kunci maut itu nggak ada lagi yang terbuka bagi anak-anaknya, yang dikasihnya, yang ditebusnya. Jadi kunci-kunci maut itu adalah kemurahan bagi orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Jadi harus masuk, saudaraku. Jadi iblis sudah diremukkan kepalanya, maut sudah dikalahkan dengan kebangkitan itu. Hari yang ketiga Yesus bangkit, dan kunci maut sudah diambil, dan dia sebagai anak domba Allah menebus dosa manusia sudah terlaksana, sudah genap, sudah terlaksana. Itu sebabnya saudara-saudaraku, tidak ada lagi nama lain, tidak ada lagi keselamatan. Waktu Yesus juga berkata, rombak bait Allah ini aku akan bangun dalam 3 hari, itu sama juga, saudaraku. Itu menunjuk kematian dan kebangkitannya. Kematiannya bagaikan dia dipagut oleh ular itu,
dan keturunan-keturunan ular itu juga adalah orang-orang yang beragama, imam-imam kepala yang demo, saudaraku, salibkan dia, salibkan dia. Ini juga keturunan ular beludak. Tapi Yesus yang disalib itu adalah keturunan perempuan itu. Dia memang sempat tergeletak, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu sebabnya anak-anak Tuhan, jangan terus tergeletak. Kalaupun jatuh, tapi jangan tidur terus, jangan tergeletak terus, bangkit. Sebesar apapun masalah, bangkit, saudara-saudaraku. Jadi ini semua adalah penggenapan supaya kita semakin diyakinkan lagi betapa mahal kita ini ditebus. Pengorbanan yang luar biasa itu. Itu sebabnya kalau kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 19, karena kamu ditebus bukan dengan perak dan emas, tapi dengan darah yang mahal. Ya itulah waktu Yesus berseru Eli Eli lama sabachthani, betapa beratnya. Namun dia akan lalui itu dengan penuh kepasrahan. Amin, saudaraku. Apapun masalah kita ini, jangan putus asa, jangan lemah, jangan berhenti. Ada waktunya, indah pada waktunya. Tidak bisa tidak. Kita juga harus melalui semua itu. Tapi kalau kita masuk dalam paling inti itu kematian, kematian itu juga indah di mata Tuhan. Indah di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Kalaupun suatu waktu kita harus melewati itu, jangan takut, jangan mundur, jangan berhenti. Indah di mata Tuhan. Kalaupun kita berseru Eli Eli lama sabachthani, karena memang terlalu kuat tekanan itu, tapi jalani dengan pasrah. Tidak ada penyesalan, tapi yang ada adalah penyerahan domba, anak domba Allah. Haleluya. Kita mengikut anak domba itu. Sehingga kalau kita menyanyi, ku ikuti kemana engkau pergi, sepenuh kehidupanku, janji tetap setia padamu, mengikuti pengajaran mempelai. Artinya kasih daripada mempelai wanita yang tidak mau dipisahkan oleh apapun. Makanya kalau dalam pernikahan harus bisa mengucapkan, aku menerima engkau menjadi suami atau menjadi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, sebagai jemaat mengasihi Kristus. Tidak ada yang menceraikan saya dengan engkau, baik susah senang, kaya miskin, kecuali karena kematian. Lain itu enggak ada. Tapi kalaupun harus melalui kematian, karena itu satu-satunya, pasrah dan terima. Tapi kematian orang yang dikasih Tuhan indah di mata Tuhan. Mengapa indah? Karena tidak lama Tuhan akan membangkitkan. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya
Yesus yang dipagut tumiknya memang dia disebut tidur. Kita sudah membaca waktu dalam kebangkitannya, ya, perempuan-perempuan itu datang, maka disebut, saya ajak kita mau melihat dulu ayat yang ke-6. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Mengapa dia berbaring? Waktu tumiknya dipagut, saudaraku, berbaring dia di situ. Tapi dia bangkit lagi. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita sudah lihat proses kemanusiaannya itu, mulai dia meninggalkan kesetaraannya dengan Allah. Dia menjadi manusia untuk mengerjakan proses keselamatan sebagai anak domba Allah, untuk boleh masuk ke dalam maut. Kalau ada kealahannya itu, mana ada orang yang boleh bermain-main, mana ada orang yang boleh mengadili dia, mana ada orang yang bisa menista dia, menyalibkan dia, nggak bisa. Tapi dia karena memang manusia 100% terlaksana. Tapi itu untuk mengalahkan iblis, itu untuk mengalahkan maut, itu untuk membayar dosa, itu untuk masuk dalam kuasa maut itu, atau kuasa dosa itu adalah maut. Dia ambil kunci-kunci itu semuanya. Sesudah pekerjaan itu selesai, tuntas, saudara-saudaraku. Pekerjaan itu selesai, tuntas. Kiranya kita semua melayani sampai tuntas, saudaraku. Kalau seberapa umur Tuhan berikan, setiap masih ada kekuatan, kita lakukan pelayanan, saudaraku. Haleluya. Amin, saudara-saudaraku. Ya, setia sampai akhir. SSA, setia sampai akhir. SSA. Ini saudara-saudaraku, sama seperti Yesus, ya. Dan tuntas, berhasil. Misi yang diembankan kepadanya semua dilaksanakan, tidak ada sedikit pun. Sebabnya kiranya Tuhan tolong kita belajar setiap tugas yang Tuhan berikan kepada kita, kita lakukan sampai tuntas, sampai selesai, sepanjang hari umur hidup kita. Karena itu menentukan posisi kita dalam kerajaan Allah. Yesus yang kita ikuti, kiranya kita mau sama seperti dia. Saudara-saudaraku, kalau itu sudah selesai, apa yang terjadi di dalam Kisah Rasul pasal 10, kita akan membaca firman Tuhan ini. Saya mau ajak kita membaca ini, Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-40. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Jadi sesudah semuanya itu terlaksana, mulai dari penebusan itu tadi semua
termasuklah Eli Sabatani itu semua sudah selesai. Sampai penggenapan 3 hari itu terbaring, Allah membangkitkan. Jadi bukan proses dosa lagi Allah campur. Kalau proses dosa itu hanya di dalam Yesus. Yesus sudah selesaikan itu semua. Maka giliran Bapa di sorga, dia turun, dia membangkitkan Yesus. Haleluya. Dan sekaligus kalau kita mau perhatikan Kisah Rasul pasal 2 itu, dikembalikanlah semua kemuliaan itu ke Allahnya. Makanya dia nggak boleh lagi sembarang dipegang. Ya, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi kembali kepada posisinya. Itu sebabnya semua sudah tergenapi, saudara-saudaraku. Kalau pada perjanjian lama ada Bapa, Allah Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus, itu Allah. Teologi perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru, satu-satunya juru selamat adalah Yesus, Firman yang sudah menjadi manusia. Makanya Allah dalam perjanjian baru adalah Allah Bapa, Yesus adalah Firman yang menjadi manusia, dan Roh Kudus. Inilah. Jadi Yesus dalam proses keselamatan meninggalkan kealahannya. Tapi setelah selesai semua, maka Allah bangkitkan dia dan memulihkan lagi kealahannya itu. Saat itu dia bukan manusia lagi. Makanya dia bisa naik ke surga. Haleluya. Kalau manusia nggak bisa naik, saudaraku, kecuali kalau diangkat oleh Allah. Nah, itu boleh ditolong. Tapi kalau manusia, aku naik mau ke surga, itu sebabnya saya juga bingung. Ada orang berkata dia dari surga. Enak aja. Sudah sampai di mana kesempurnaan dia, kekudusannya. Karena kalau ke Yerusalem baru itu nggak boleh main-main. Nggak ada boleh noda, nggak ada boleh kekurangan, sedikit noda nggak boleh. Tapi kalau orang berkata, aduh aku mimpi masuk surga, ya namanya mimpi, siapa yang larang. Tapi kalau dia bilang saya jalan-jalan ke surga, enak aja. Nggak boleh main-main ke situ. Harus lewat penghakiman, harus lewat pengoreksian Tuhan, baru boleh masuk. Makanya saya bingung dengar kesaksian-kesaksian orang. Jangan-jangan itu jadi dosa bagi dia. Tidak boleh asal-asal begitu. Emang ke surga itu ada gampang? Nggak boleh. Itu harus Tuhan yang bawa itu. Mana tahu manusia di mana surga? Kita aja kalau sudah mati nanti, kalau nggak ada yang bawa kita, tuntun kita. Makanya malaikat yang jemput orang-orang yang dikasihi Tuhan. Karena dia nggak tahu mau kemana ke surga. Tapi Tuhan tidak membiarkan. Haleluya. Nah, kalau sekarang nggak tahu siapa yang bawa dia ke surga, dia bilang dia jalan-jalan. Emang dia tahu kuasa apa dia? Iya. Tapi kalau dia bilang mimpi, ya sudahlah. Ya. Atau dia bilang aku tadi nggak sadar, tapi aku di tempat yang sangat senang sekali. Ya boleh, tapi jangan langsung bilang surga. Ke surga itu jangan dientengkan, mudah. Kita udah bilang ke Singapura aja, negara paling dekat dengan kita, nggak boleh asal-asal. Langsung ditanya, mana paspor?
Berapa lama kamu di sini? Ngapain kamu ke sini? Nah, udah saya kasih waktu harus 1 bulan. Nanti kalau kita kelamaan di situ bisa kedapatan ditangkap juga. Itu baru di dunia. Semua daerah-daerah, apalagi daerah-daerah elit, saudaraku, tidak boleh salah-salahan, harus nurut. Nah, makanya kalau orang gampang-gampang aku ke surga, aku ke neraka, nggak bisa, saudaraku. Ya. Jadi saudara-saudaraku, Yesus selesai dan dia naik. Gereja Tuhan juga nanti naik ke sana. Harus tidak bercacat celah, saudaraku. Ini, itu sebabnya 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah menguduskan kamu sehingga tubuh roh jiwamu sempurna, tidak bercacat celah. Jadi kalau orang sudah boleh ke surga, apakah dia sudah tidak bercacat celah? Periksa diri dong. Jangan asal ngomong, nanti jadi pembohongan juga kepada umum, pengajaran palsu. Belum koreksi, udah sempurna atau enggak, langsung ke surga jalan-jalan. Ya, ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jadi Tuhan kita sangat baik. Selesai dia kerjakan, selesai adakan penebusan, selesai adakan mengalahkan iblis, selesai mengalahkan maut, selesai mengambil kunci maut. Baru Allah membangkitkan dia dan memulihkan kembali. Dalam keadaan inilah dia naik ke surga. Jadi nggak gampang-gampang naik ke surga. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau naiknya Yesus begitu, kalau naiknya umat Tuhan seperti siapa namanya Lazarus, itu langsung dibawa oleh malaikat. Jadi manusia itu nggak ngerti jalan ke situ, nggak salah-salahan, saudaraku. Harus ada yang menuntun. Jadi semuanya kita nanti ada penuntunnya. Haleluya. Ada guide-nya, saudaraku, dibawa kita sampai ke tahtanya Tuhan. Saudara-saudaraku, kita sudah melihat bagaimana penyelamatan itu harganya bagi kita. Ada baiknya saya baca ini untuk kita datang berdoa kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus ini, apa yang dikerjakan oleh Yesus itu ya disebut sampai begitu mahal karena beratnya untuk mengerjakan. Yesus penuh di dalam kemanusiaannya, tetapi dia manusia yang tidak ada cacat, manusia yang tidak ada dosa, manusia yang selalu menghidupkan, manusia yang tidak ada menyakiti orang, yang selalu menjadi teladan. Ini yang terjadi, saudara-saudaraku, dalam Yesus sebagai manusia. Bahkan kasihnya itu luar biasa sampai menyerahkan nyawanya menjadi anak domba Allah, dan itu artinya penebusan dosa bagi kita. 1 Petrus pasal yang pertama mulai 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Jadi dalam Yesus itu semua tindakannya itu tidak ada bernoda, karena dia adalah praktek firman yang menjadi manusia. Biar hidup kita juga semakin sesuai dengan firman Tuhan. Ada pengertian. Kita
diberi Tuhan pengertian, hikmat, ada pembukaan firman, mulai dari firman penginjilan, firman pengajaran, firman anugerah penginjilan, firman penyerahan, penyempurnaan. Dan kita siap bagi hari kedatangan Tuhan, tidak bercacat celah. Kiranya Tuhan tolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan.